Hai semuanya, balik lagi di channel ini ya. Hari ini kita bakal ngomongin tentang seseorang yang kayaknya bisa bikin satu negara kekurangan oksigen cuma gara-gara senyum doang. Iya, beneran. Kita bakal bahas si cowok undercover yang bikin jantung deg-degan di Squid Game. Siapa lagi kalau bukan Wheajun? Kalau kamu tim drakor sejati atau mungkin tiba-tiba nyasar ke sisi YouTube ini, abis nonton Squid Game jam 3 pagi, pasti pernah mikir, ini orang dari mana sih asalnya? Kok bisa cakep banget? Sama aku juga mikir gitu. Jadi siapin cemilan, rebahan santai, dan aku bakal cerita gimana caranya Wheajun bisa pindah dari anak pulau kecil sampai main di salah satu serial Netflix terbesar di dunia. Kita juga bakal ngomongin pendapat dia soal kesuksesan Squid Game, drama waktu audisi, dan ya, kita bahas juga lengan-lengannya yang bikin orang nyesel nggak rutin olahraga. Beberapa waktu lalu, Wheajun nongol di variety show Heart on Wheels, bareng Yang Dong-geun sama Park Gyu-young. Mereka ngunjungin pulau kecil nan damai namanya Daejeon. Sumpah, saking ademnya suasana, aku sampai pengen buka travel app. Tapi jangan salah, meskipun pulaunya adem, obrolannya panas. Semuanya dimulai pas si host Pung tiba-tiba nyeletuk kalau Wheajun pernah dinobatkan jadi salah satu dari 25 cowok terseksi di dunia. Wheajun yang emang rendah hati cuma ketawa-ketawa aja. Tapi Pung belum selesai. Dia langsung muji badan Wheajun yang bener-bener kayak patung pahatan, udah kayak hasil kerjaan Dewa Yunani. Tapi disinilah mulai lucu. Wheajun bilang, aku udah stop latihan angkat beban. Baru berhenti sekitar setahun setengah. Hah? Maaf apa? Iya beneran. Katanya lengannya jadi kegedean. Bayangin bangun pagi terus mikir, kayaknya ototku terlalu bagus deh, harus dikurangin dikit. Sementara kita, ngangkat galon aja udah drama hidup. Sekarang dia lebih fokus ke bela diri sama kardio, biar sesuai sama karakternya. Kalau kata anak teater sih, ini dedikasi aktor yang kebetulan punya badan kayak tokoh mitologi. Tapi tahan dulu, yang paling seru itu pas mereka mulai cerita soal gimana bisa ke-cast di Squid Game. Park Gyu-young cerita kalau dia awalnya kirim video ke PA, abis itu dipanggil buat audisi langsung. Prosesnya standar lah ya, usaha ala aktor pada umumnya. Terus Wheajun cerita sesuatu yang bikin semua orang di pulau, bahkan penonton di rumah, juga pasti bengong. Dia bilang dia sebenarnya nggak niat audisi. Dia cuma mampir ke kantor PA-nya buat say hi. Santai aja, nggak bawa skrip, nggak ada niat ikutan casting. Tiba-tiba mereka bilang, peran Chuno, si polisi undercover yang jadi favorit banyak orang, itu satu-satunya yang belum keisi. Mereka dengar suaranya, suka sama auranya, terus nanya, mau audisi sebentar nggak? Wheajun pikir cuma dibacain skrip bareng doang, jadi dia iyain. Pas masuk ruangan, loh kok semua orang lengkap? Sutradara, produser, sampai tim kreatifnya juga ada. Dia bilang, kupikir bakal santai. Ternyata audisi beneran. Untungnya dia tuh tipe orang yang suka ngafalin dialog full, bukan cuma garis besarnya. Jadi itu yang nyelamatin dia. Datang tanpa ekspektasi, pulang bawa peran yang ngubah hidupnya total. Plot twistnya dapet banget kan? Tapi ini yang bikin aku baper. Wheajun cerita, pas Squid Game meledak secara global, jadi serial nomor 1 Netflix waktu itu, dia malah nggak bisa menikmati momen itu. Dia bilang dia stres banget. Katanya, aku paling nggak suka ngerasa kecewa, jadi aku belajar buat nggak berekspektasi. Duh, dalam banget sih. Kadang emang kita suka takut ngerasa bahagia karena khawatir semuanya bakal hilang tiba-tiba. Wheajun jujur banget ngomongin itu, dan bikin dia kerasa manusiawi banget. Udah ganteng, bisa acting, masih rendah hati juga. Tapi kabar baiknya, pas Squid Game Season 2 mulai promo dan ada konferensi pers gede-gedean, mindset dia udah berubah total. Dia bilang, itu acara paling nikmati sepanjang hidup. Aku sampai lempar kiss dari tangan segala. Dan kalau kamu pernah lihat Wheajun ngasih kiss tangan, kamu pasti ngerti kenapa itu harusnya dikasih label Baya Nasional. Park Gyu-young sampai nyeletuk. Kupikir dia emang tipe yang suka show off, padahal aku degan. Dia malah nemenin aku kayak bodyguard. Ya ampun, paket lengkap banget gak sih? Tapi tenang, dia bukan tiba-tiba muncul di dunia hiburan gitu aja. Yuk bahas perjalanan hidupnya sebentar. Wheajun lahir di pulau kecil namanya Sochongdo. Beneran pulau, bukan cuma istilah buat masa kecilku sepi ya. Dia sampai harus naik kapal buat ke sekolah. Cita-cita masa kecilnya tuh jadi atlet baseball. Bayangin, si kecil Hajun lari-lari bawa sarung tangan baseball, mikirin home run, bukan jumpsuit merah atau penjaga bertopeng. Tapi terus dia nonton film Mother, yang mainnya Won Bin. Dan sejak itu dia bilang, aku mau kayak gitu.
Dia langsung cabut ke Seoul, mulai dari nol, ngejar mimpi jadi aktor. Dan pastinya, jalan yang dia tempuh nggak gampang. Nggak punya kenalan, nggak ada privilege, cuma modal nekat dan kerja keras. Dia kerja serabutan, ikut sekolah akting, audisi kemana-mana. Lama-lama peran kecil mulai berdatangan. Kalau kamu pernah nonton dia di Gonjiam Haunted Asylum, kamu pasti tahu dia bukan cuma cakep doang. Aktingnya beneran dapet. Dan jangan mulai ngomongin bad and crazy deh. Dualitas karakternya di situ, gila banget. Satu sisi gila, satu sisi beneran bikin jatuh hati. Totalitasnya luar biasa. Oh iya, info tambahan, Wheajun itu obses banget sama kebersihan. Tipe yang abis sikat gigi masih bersihin wastafel juga. Katanya dia suka beberes buat ngilangin stres. Padahal di Squid Game, dia masuk selokan, kena tembak, dikejar-kejar. Tapi di luar set malah sibuk ngelipet handuk rapi-rapi. Dan dia juga sayang banget sama anak kecil. Dia punya keponakan cewek yang selalu dia manja. Di satu wawancara dia bilang, keponakannya belum ngerti seberapa tenarnya dia. Buat si kecil itu, Hajun cuma Om Kece yang suka ngajak main. Oke, yang pengen punya om kayak Wheajun, silakan angkat tangan sekarang. Intinya, perjalanan hidup Wheajun tuh nggak cuma soal bakat dan visual, tapi juga soal kerja keras, timing yang pas, keberanian buat nyoba, dan tetap rendah hati di tengah semua itu. Dan mungkin itu juga kenapa banyak orang makin sayang sama dia. Dia bukan cuma aktor viral, dia orang yang pelan-pelan naik, kerja keras, tetap sopan, dan terus berkembang. Jadi ya, meskipun awalnya dia nggak niat ikut Squid Game, meskipun dia sempat nggak bisa nikmatin kesuksesannya, tapi sekarang, dia lagi jalanin semuanya, nikmatin, dan tetap bikin kita jatuh cinta satu kiss tangan demi satu kiss tangan. Gimana menurutmu soal perjalanan Wheajun? Cerita di kolom komentar ya. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman drakor kamu. Makasih banyak udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Annyeong!